tetap semangat untuk mengkaji trading, karena ini mungkin bisa jadi satu income kita sebagai income utama ataupun income tambahan, teman-teman. Saya pada hari Rabu ini saya akan memberikan plan untuk SAU-USD. Kalau kita melihat secara mayor, kita bisa melihat dari posisi daily. Kalau kita lihat posisi daily, ini posisinya masih mutlak dalam posisi seller. Kalau kita perhatikan posisi seller masih mendominasi. Teman-teman jangan berani bermain terlalu lama ketika ngambil koreksi buyer. Buyer ini sifatnya hanya koreksi, seperti ini koreksi. Ini berhati-hati ya. Jadi teman-teman harus waspada benar-benar untuk menghadapi situasi yang seperti ini. Kemudian kita bisa lihat juga posisi H4-nya. Trennya pun masih didominasi, tetapi ini sudah ada indikasi buyer. Artinya buyer ini sudah ada di posisi 4, tetapi belum melakukan breakout di posisi ini. Ya. Kalau kita perhatikan setahap demi setahap, teman-teman akan menyadari bahwa gerakan candle ini tidak bisa tiba-tiba langsung terbang, gitu, tidak bisa, kecuali ada news dan lain sebagainya. Tapi yang jelas mereka bertahap, setahap demi setahap. Oke, kita lihat posisi H1-nya. Ya. Kita lihat posisi H1 sekarang. Setelah kita melihat posisi H1, baru kita membuat strateginya itu untuk posisi per 1 jam. Kalau kita mau main di posisi per 1 jam, kalau mau main di M15 atau M30, boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Yang penting teman-teman sudah punya gambaran terlebih dahulu. Ya. Oke, ini untuk S1 ya, untuk H1 ya. R1 sama dengan 1740. Kita perhatikan 1740. Posisi R1 itu di posisi 1731. Sekarang kita masuk lagi ke posisi R2. Ini kita lihat posisi S3-nya, R3. Kalau kita sudah mengetahui posisi trennya ini, posisi tren ini masih di dominasi seller, tetapi sekarang ini sedang berjalan posisi menuju ke R1. Nah, nanti setelah dia mencapai R1, maka teman-teman boleh melakukan analisa apakah dia breakout atau dia akan berbalik arah. Jadi teman-teman jangan langsung menganggap bahwa R1 ditaruh sell limit gitu, atau R2 sell limit gitu. Jangan dibiasakan seperti itu. Sebaiknya teman-teman bertahap dan menganalisa ketika nyampe di posisi support ataupun resisten. Ya. Ini kita lihat posisi S2-nya.
Ini posisi S3 -nya. Sama dengan 16 maaf. Belas 86. Terus sekarang kembali kita zoom in. Kalau kita perhatikan area-areanya, ya, ini posisi area R1, R2, R3. Ini posisi S1-nya, S2, dan S3. S3-nya ini terakhir ini berhati-hati teman-teman ya. Kalau dia jebol sampai kuat ke bawah, maka jangan dilawan. Jadi gerakan candle per candle-nya harus teman-teman perhatikan. Oke, ini untuk plan SAU USD. Kemudian untuk GBP GBI, ini pun kita sudah cukup paham bahwa ini sudah terbreakout dengan cukup kuat di posisi ini. Dan ini. Jadi kalau kita sudah melihat situasi seperti ini, kita tinggal membuat satu gambaran rencana untuk posisi S1-nya saja, H1-nya saja. Di per 1 jam teman-teman tinggal lihat. Tetapi mindset kita sudah tahu bahwa posisinya didominasi oleh posisi seller, ya. Maaf, dua ini. Ini posisi, maaf, ini posisi R1. Ini posisi R3. 36 570. Atau bikin juga S1-nya kita siapa. Kalau kita melihat posisi seperti ini,
teman-teman tinggal melihat plannya yang cukup sederhana. Boleh menunggu di posisi R2, boleh menunggu di posisi R2 ini yang sangat ideal. Ya. Ini untuk area sellernya. Area sellernya. Jadi ini sudah sangat mudah ya. Artinya kalau kita sudah bisa melihat situasi seperti ini, kita akan jauh lebih mudah untuk melakukan rencana kerja. Karena sudah ada gambaran yang jelas bahwa trennya itu mutlak. Kalau kita zoom in, kita lihat, perhatikan posisinya itu sudah lepas semuanya. Ini tinggal kita memainkan perannya enak. Kita main posisi dia naik, kita bisa melakukan sell. Ya, tapi areanya harus teman-teman menyadari, artinya menyadari supaya risikonya nggak terlalu tinggi. Walaupun itu trennya trend seller, bukan posisi pasar seperti itu, dan teman-teman sell gitu. Jangan, nanti nunggu momennya, belum saatnya. Nah, sekarang kita masuk ke Euro USD. Kita perhatikan Euro USD, kita sama, kita buka juga support resistennya. Kita bikin S1 itu sama dengan kemudian kita masuk ke posisi R1. Sembilan jumpa. Posisi R2. Kosong. 14. Kita bikin posisi S2-nya. Ini posisi R1. Kita lihat posisi R3-nya. Nah, kita perhatikan posisi S1, S2, bahkan R1, R2, dan R3. Kalau kita melihat secara keseluruhan ini, memang masih didominasi oleh posisi seller ya. Jadi teman-teman tetap harus menyadari posisi ini masih didominasi posisi seller secara mayor. Jadi teman-teman bermain secara bertahap di posisi R1 boleh melakukan sell, tapi lot kecil. R2 lotnya mungkin agak besar, R3 mungkin bisa lotnya lebih besar. Ya, ini
cara bermain kalau menggunakan teknik trend. Jadi teman-teman nggak usah grogi karena posisinya memang posisi trend sellernya ini cukup kuat. Ya. Oke, untuk plan hari plan hari Rabu tanggal 29 September saya cukupkan sekian dulu, dan semoga teman-teman bisa evaluasi yang sudah saya gambarkan dan bisa menguji di daerah-daerah yang sudah saya simpulkan. Jadi teman-teman silakan nanti menguji, dan semoga plan pada hari Rabu ini membawa keberuntungan buat teman-teman semuanya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di konsisten. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Semoga pada hari Rabu ini semua diberikan kesehatan ya, dan tetap semangat untuk mengkaji trading, karena ini mungkin bisa jadi satu income kita sebagai income utama ataupun income tambahan. Teman-teman, saya pada hari Rabu ini saya akan memberikan plan untuk SAU USD. Kalau kita melihat secara mayor, kita bisa melihat dari posisi daily. Kalau kita lihat posisi daily, ini posisinya masih mutlak dalam posisi seller. Kalau kita perhatikan posisi seller masih mendominasi. Teman-teman jangan berani bermain terlalu lama ketika ngambil koreksi buyer. Buyer ini sifatnya hanya koreksi, seperti ini koreksi. Ini berhati-hati ya. Jadi teman-teman harus waspada benar-benar untuk menghadapi situasi yang seperti ini. Kemudian kita bisa lihat juga posisi H4-nya. Trennya pun masih didominasi, tetapi ini sudah ada indikasi buyer. Artinya buyer ini sudah ada di posisi H4, tetapi belum melakukan breakout di posisi ini. Ya. Kalau kita perhatikan setahap demi setahap, teman-teman akan menyadari bahwa gerakan candle ini tidak bisa tiba-tiba langsung terbang, gitu, tidak bisa, kecuali ada news dan lain sebagainya. Tapi yang jelas mereka bertahap, setahap demi setahap. Oke, kita lihat posisi H1-nya. Ya. Kita lihat posisi H1 sekarang. Setelah kita melihat posisi H1, baru kita membuat strateginya itu untuk posisi per 1 jam. Kalau kita mau main di posisi per 1 jam, kalau mau main di M15 atau M30, boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Yang penting teman-teman sudah punya gambaran terlebih dahulu. Ya. Oke, ini untuk S1 ya, untuk H1 ya. R1 sama dengan 1740. Kita perhatikan 1740. Posisi R1 itu di posisi 1731. Sekarang kita masuk lagi ke posisi R2.
Ini kita lihat posisi S3-nya, R3. Kalau kita sudah mengetahui posisi trennya ini, posisi tren ini masih di dominasi seller, tetapi sekarang ini sedang berjalan posisi menuju ke R1. Nah, nanti setelah dia mencapai R1, maka teman-teman boleh melakukan analisa apakah dia breakout atau dia akan berbalik arah. Jadi teman-teman jangan langsung menganggap bahwa R1 ditaruh sell limit gitu, atau R2 sell limit gitu. Jangan dibiasakan seperti itu. Sebaiknya teman-teman bertahap dan menganalisa ketika nyampe di posisi support ataupun resisten. Ya. Ini kita lihat posisi S2-nya. Ini posisi S3-nya. Sama dengan 16 maaf. $16.86. Terus sekarang kembali kita zoom in. Kalau kita perhatikan area-areanya, ya, ini posisi area R1, R2, R3. Ini posisi S1-nya, S2, dan S3. S3-nya ini terakhir ini berhati-hati teman-teman ya. Kalau dia jebol sampai kuat ke bawah, maka jangan dilawan. Jadi gerakan candle per candle-nya harus teman-teman perhatikan. Oke, ini untuk plan SAU USD. Kemudian untuk GBP GBI, ini pun kita sudah cukup paham bahwa ini sudah terbreakout dengan cukup kuat di posisi ini. Jadi kalau kita sudah melihat situasi seperti ini, kita tinggal membuat satu gambaran rencana untuk posisi S1-nya saja, H1-nya saja. Di per 1 jam teman-teman tinggal lihat. Tetapi mindset kita sudah tahu bahwa posisinya didominasi oleh posisi seller, ya. Dua ini. Ini posisi, maaf, ini posisi
R1. Ini posisi R3. 36 570. Atau bikin juga S1-nya kita siapa. Kalau kita melihat posisi seperti ini, teman-teman tinggal melihat plannya yang cukup sederhana. Boleh menunggu di posisi R2, boleh menunggu di posisi R2 ini yang sangat ideal. Ya. Ini untuk area sellernya. Area selling. Jadi ini sudah sangat mudah ya. Artinya kalau kita sudah bisa melihat situasi seperti ini, kita akan jauh lebih mudah untuk melakukan rencana kerja. Karena sudah ada gambaran yang jelas bahwa trennya itu mutlak. Kalau kita zoom in, kita lihat perhatikan posisinya ini sudah lepas semuanya. Ini tinggal kita memainkan perannya enak. Kita main posisi dia naik, kita bisa melakukan sell. Ya, tapi areanya harus teman-teman menyadari, artinya menyadari supaya risikonya nggak terlalu tinggi. Walaupun itu trennya trend seller, bukan posisi pasar seperti itu, dan teman-teman sell gitu. Jangan, nanti nunggu momennya, belum saatnya. Nah, sekarang kita masuk ke Euro USD. Kita perhatikan Euro USD, kita sama, kita putar juga support resistennya. Kita bikin S1 itu sama dengan 1,746. Kemudian kita masuk ke posisi R1. Satu 9 jumlah. Posisi R2. Kosong 14. Kita bikin posisi S2-nya. Dan 1,6 79. Ini posisi R1.
Kita lihat posisi R3-nya. Nah, kita perhatikan posisi S1, S2, bahkan R1, R2, dan R3. Kalau kita melihat secara keseluruhan ini, memang masih didominasi oleh posisi seller ya. Jadi teman-teman tetap harus menyadari posisi ini masih didominasi posisi seller secara mayor. Jadi teman-teman bermain secara bertahap di posisi L1 boleh melakukan sell, tapi lot kecil. R2 lotnya mungkin agak besar, R3 mungkin bisa lotnya lebih besar. Ya, ini tata cara bermain kalau menggunakan teknik trend. Jadi teman-teman nggak usah grogi karena posisinya memang posisi trend sellernya ini cukup kuat. Ya. Oke, untuk plan hari plan hari Rabu tanggal 29 September saya cukupkan sekian dulu, dan semoga teman-teman bisa mengevaluasi yang sudah saya gambarkan dan bisa menguji di daerah-daerah yang sudah saya simpulkan. Jadi teman-teman silakan nanti menguji, dan semoga plan pada hari Rabu ini membawa keberuntungan buat teman-teman semuanya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di